Segala puji milik Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Nabi Muhammad. Bapak Ibu, selamat saya katakan Bapak Ibu, hari ini bisa berkumpul di tempat yang tepat, di acara yang tepat, ya. Dan insya Allah kita semua sama-sama akan belajar. Yang dimana pembelajaran ini konon katanya banyak orang bijak mengatakan syarat untuk sukses kita harus mempunyai dua modal. Yang pertama, kita harus cerdas secara intelektual. Hari ini kita belajar intelektual, insya Allah. Yaitu kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab, bisa mengalahkan segala tantangan. Yang kedua adalah kita juga harus cerdas dari segi spiritual. Alhamdulillah 72 jam kemarin kita berserah diri meminta pertolongan Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita sudah meminta berhenti kita berusaha? Tidak. Insya Allah hari ini salah satu bagaimana caranya kita bisa mempertajam, belajar bersama-sama, berbicara tentang intelektual. Insya Allah kita akan sama-sama. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan TW atau biasa dipanggil Gusmawan TW. Kalau mitra lama insya Allah mungkin kenal saya karena saya mitra kelamaan. Apa yang tadi dikatakan oleh MC kita yang sangat luar biasa, aplaus dulu dong buat Kang Yusuf. Dan tidak kalah ini ada sahabat-sahabat saya luar biasa ya. Ada Kang Mahyudi, ada juga Kang Bram. Aplaus dulu dong buat dua leader yang sangat luar biasa. Jujur Bapak Ibu, kalau berbicara tentang motivasi, kalau tentang berbicara tentang alasan kenapa kita harus menjalankan PTBS, kenapa kita juga harus belajar, saya yakin untuk sukses kita membutuhkan bekal. Untuk sukses kita membutuhkan yang namanya ilmu untuk mengalahkan persaingan. Karena banyak orang yang sukses, karena banyak orang yang mau memulai itu di akhir bukan di awal, Bapak Ibu. Yakinlah dari Bapak Ibu hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini baru bergabung, yang bulan kemarin baru bergabung, yang 6 bulan kemarin baru bergabung. Saya katakan selamat karena Anda memulai di detik-detik akhir. Kenapa saya katakan di detik-detik akhir? Jangan seperti kami Pak. Ketika kita menjalani bisnis ini belum ada apa-apanya, produk aja belum sempurna, ditanya testimoni gak ada yang nyoba Pak. Apalagi dia testimoni penghasilan. Hari ini Bapak Ibu memulai sudah di akhir Pak. Kenapa saya katakan di akhir? Karena banyak orang yang tergoda dengan tawaran akhir. Betul atau enggak Bapak Ibu? Banyak saudara-saudara kita yang tergoda dengan penghasilan yang besar, meskipun di luar nalar mereka tergoda. Kenapa? Karena yang diceritakan itu adalah akhir. Diceritakan itu adalah hasil. Bisa dapat sekian persen per bulan. Terakhir kemarin di Tasik katanya per 2 minggu dapat 30%. Ada yang mendengar di TV? Yang seorang wanita hampir 3 miliar lebih menggolongkan investasi bodong yang ditawarkan apa Bapak Ibu? Hasil akhir per 2 minggu 30%. Di PTBS, kenapa saya katakan Bapak Ibu di detik-detik akhir? Karena Bapak Ibu sekarang tinggal menikmati. Testimoni banyak, perayaan banyak, produk banyak juga yang ditawarkan. Tinggal sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Bapak Ibu semua bisa memenangkan dari semua pertandingan, dari semua kompetitor. Kenapa? Karena hari ini yang menjadi mitra, yang menjadi pesaing Bapak Ibu bukan 1 atau 2 orang. Betul? Ada ribuan atau lebih? Lebih Pak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya ketika Bapak Ibu bersaing, Bapak Ibu bisa memenangkan persaingan tadi. Tentunya Bapak Ibu bisa menang dalam persaingan ketika Bapak Ibu menguasai ilmunya. Masih banyak yang ditolak? Masih banyak yang ditolak? Ada yang gak mau ditolak? Acungkan tangannya yang masih banyak ditolak. Ketika presentasi masih banyak yang ditolak. Hampir 80 bahkan 90%. Oke, next, terima kasih. Acungkan tangannya yang tidak mau ditolak. Yang tidak mau ditolak ketika presentasi, saya gak mau ditolak. Ada sekitar 40-50%. Oke, silakan.
Khusus buat yang masih ditolak, selamat Bapak Ibu, Anda masih ditolak dan Anda masih menjalankan sebuah proses. Bagi yang tidak mau ditolak, cukup Anda tidak usah menginformasikan bisnis ini. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak kira-kira Pak? Kira-kira kalau Anda tidak prospek, ada yang nolak nggak Pak? Nggak ada yang nolak? Nggak ada. Berarti tidak mungkin tidak ada yang. Tapi kalau meminimalisir, bisa nggak Pak kira? Bisa nggak memperkecil penolakan? Bagaimana Pak supaya kita bisa memperkecil penolakan? Bagaimana caranya yang tadinya orang tidak mudeng bisa jadi mudeng? Bagaimana caranya tadinya orang yang tidak masuk akal jadi bisa masuk akal? Tentunya kita bisa melakukan itu semua dengan ilmu Pak. Hari ini siapapun di antara Bapak Ibu yang konsisten, yang istiqomah, saya yakin Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tanpa hasil, kira-kira Bapak Ibu masih istiqomah? Masih istiqomah? 1, 2, 3, 4, 5 tahun masih istiqomah? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Bapak Ibu di mulut boleh mengatakan masih, karena saya bukti nyata. Saya kebetulan Bapak Ibu saksi hidup yang mengawali di PTBS ini. Bukan mau sombong. Bukan 1, 2, 3, bukan 10, 20, 100, 200, bukan Pak, mungkin ribuan. Lebih dari 12.000 yang muncul itu tidak terjadi hukum Pareto Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menjalani yang namanya proses. Ingat Bapak Ibu, kunci yang pertama ketika Bapak Ibu mitra-mitra pengen konsisten, pengen istiqomah, yang pertama amankan dulu dapurnya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kalau sudah berbicara dapur, nggak bisa Pak. Yang kedua, berikan mitra Bapak Ibu keuntungan. Apa yang kedua Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu, kalau mitra kita sudah dikasih keuntungan yang lebih, yang besar, kira-kira mereka konsisten nggak Pak? Bisa dibuktikan nggak Pak? Saya sering Pak membuktikan, saya nyuruh mitra-mitra saya untuk berhenti, mereka nggak mau Pak. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena mereka sudah berpenghasilan Pak. Rata-rata penghasilan mereka per minggu di atas 2 sampai dengan 3 juta rupiah. Mereka sudah dapat motor, sudah dapat mobilio, sudah dapat Pajero. Padahal yang ngajak saya, mohon maaf, bukan saya sombong, yang ngajarin saya ketika saya suruh berhenti, kenapa yang jadi pertanyaan mereka nggak mau? Kenapa Pak? Sudah nyaman. Yang jadi pertanyaannya, orang kita bentuk supaya konsisten, tapi kalau dapurnya tidak ngebul, kira-kira masih konsisten nggak Bapak Ibu? Orang kita ajak, kita didik, duplikasikan supaya konsisten 1, 2, 3 tahun bertahan. Kalau mereka tidak dapat bonus, kira-kira bertahan nggak Bapak Ibu? Kuncinya apa Pak? Berikan mitra kita keuntungan. Bagaimana caranya? Mudah Pak, asal ada terjadi yang namanya duplikasi. Tadi saya nyimak kata-kata Kang Bram satu saja, dan saya juga berharap Pak, cukup dengan satu kata, total. Tidak ada satu leader Pak yang ingin menyengsarakan mitranya. Justru kita kadang-kadang berpikir bagaimana caranya mitra ini bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Bukan masalah mokes Pak, bukan masalah big mokes, bukan masalah luxury. Itu dengan sendirinya Bapak Ibu. Qadarullah, kalau Allah sudah menakdirkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ikhtiarkan, insya Allah itu kita bisa dapatkan. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya mitra kita bisa berpenghasilan. Jangan berpikir dulu motor Pak, jangan dulu berpikir mokes, itu mudah. Yang terpenting bagaimana caranya mitra kita bisa closing, dia bisa mendapatkan penghasilan 400.000 sehari saja, 1.200.000 sehari saja, 2.800.000 sehari saja, 12.400.000 sehari saja. Kira-kira konsisten ya Bapak Ibu? Maka semangat kira-kira Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu kita tunjukkan. Hari ini, saat ini sering kita menolak bahwa bisnis network, bisnis MLM di PTBS, PLBS adalah bukan bisnis piramid. Betul? Saya katakan hari ini Bapak Ibu, kita harus mengakui bisnis kita bisnis piramid. Jadikan bisnis piramid ini dalam piramid terbalik. Silakan dipahami. Jangan selalu kita selaku upline, selaku leader yang pengen yang di atasnya. Saya yakin ketika Bapak Ibu paling bawah, mitra-mitra yang mendapatkan sebuah penghasilan tadi, gak usah besar Pak, insya Allah. Bagi mereka cukup lebih besar Bapak Ibu. Dapat 400.000 sehari, kira-kira besar gak Pak bagi mereka? Besar Bapak Ibu?
Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan closingan 400.000, 1.200.000? Yuk kita duplikasikan, kita sama-sama belajar. Kata Kang Bram tadi taat Bapak Ibu. Dengarkan apa kata leader, insya Allah leader akan membimbing. Jujur, hari ini kita masih berpikir bagaimana caranya mengedukasi mitra-mitra, bukan diri kita Pak. Bahkan kalau saya pribadi tanya sudah dapat berapa, nggak penting. Yang terpenting itu Bapak Ibu nanti dapat apa. Karena jujur Pak, buat saya pribadi, mohon maaf, seorang leader yang hebat bukan apa yang dia dapatkan, tapi berapa banyak yang dia bisa cetak Bapak Ibu, yang bisa mendapatkan. Insya Allah ketika kita bersama-sama. Tadi saya katakan banyak sekali orang bijak mengatakan ada dua hal. Kita harus cerdas secara intelektual. Hari ini kita belajar intelektual, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita juga harus cerdas secara spiritual. PTB sudah menyediakan sebuah wadah yang sangat luar biasa. Ada yang namanya SLC, Spiritual Leader Camp. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar merendahkan diri kita. Karena biasanya Bapak Ibu, Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Dan betul-betul ketika kita merasa terbawah, insya Allah. Silakan bagi rekan-rekan yang pernah mengalami, betul atau tidak, ketika Bapak Ibu sudah bisa menyerahkan semuanya kepada Allah, ngerasa sudah tidak ada jalan lain selain pertolongan Allah. Ada yang pernah mengalami Pak? Di sanalah ada yang namanya keajaiban. Tapi kalau kita masih ngerasa sanggup Bapak Ibu, kita belum bisa menyerahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah Bapak Ibu mendapatkan sebuah jawaban keajaiban. Jujur Pak, saya mengawali bisnis ini pun sama Bapak Ibu. Kalau tadi kata Kang Bram dari 3 bersaudara anak bungsu, kalau saya orang Sunda asli Bapak Ibu. Kenapa saya katakan orang Sunda asli? Biasa Pak, orang yang hidupnya di keluarganya pas-pasan, tapi keluarganya kaya Bapak Ibu. Saya dari 8 bersaudara. Bayangkan Pak, kita 8 bersaudara dengan kakak yang tidak sekali itu 9 Pak. Yang jadi pertanyaannya sangat luar biasa Pak. Kami dididik untuk mandiri. Ada satu kejadian yang membuat saya pribadi menjerit hati saya perih. Ada yang mengalami, Anda prospek, Anda berbisnis, fokus di satu bisnis, pada waktu itu juga napas orang tua Anda tidak ada. Ada yang pernah? Saya mengalami Bapak. 2017 ketika saya mengalami menjalankan bisnis ini, belum ada sistemnya Pak. Tapi saya yakin ketika saya berusaha mengembangkan bisnis ini, dari Bandung ke Garut itu sehari bisa 3 kali Bapak Ibu. Yang saya selalu tanya satu, selalu ada pintu yang terbuka ketika saya pulang jam 12, jam 1 malam pun. Dan di sanalah ada orang tua, ada ibu tercinta yang lagi menangis, yang habis itu sholat tahajud. Sampai saya hilang, lelah saya hilang Pak. Tepat 2018, 4 bulan, saya masih ingat, gak akan pernah hilang dari benak saya Bapak Ibu. Pada waktu itu saya menggambarkan ada 12 keinginan saya. Di antaranya insya Allah mengumrohkan seluruh keluarga. Saya masih ingat Pak, saya waktu itu baru dapat motor. Mokes dulu gagah Pak, CBR. Saya baru dapat. Apa yang terjadi? Saya presentasi jam 7 malam, pulang jam 10. Saya ngelihat orang tua setengah jam. Saya sempat menangis karena orang tua pada itu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Meninggal di tahun 2018. Ketika saya habis prospek itu pun saya dijemput Bapak Ibu. Pulang dulu, jangan lebih mendahulukan masalah bisnis. Pulang dulu katanya. Ada hal yang penting, pulang dulu. Saya menyaksikan Bapak Ibu bagaimana rasanya ibu saya kehilangan yang namanya nafas terakhir. Saya betul-betul menyaksikan. Dan itu menjadi sebuah penyesalan dalam hidup saya sampai detik ini. Apa yang saya niatkan itu benar-benar saya sesali. Tapi saya berpikir lagi, saya berpikir ulang, saya harus lebih bangkit lagi, saya harus berbangkit lagi. Alhamdulillah 2019 saya bisa memberangkatkan orang tua almarhum dengan haji badan. Meskipun itu sebetulnya saya pengennya itu betul-betul ibu bisa berangkat, tapi Allah berkehendak lain. Ini Pak, yang paling berat kalau Bapak Ibu ngerasa hari ini capek, lelah, itu biasa Pak, proses. Jangan lihat hari ini, 1-2 tahun ke depan kita dapat apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya mementingkan perut sendiri,
Mohon maaf Pak, hewan saja bisa hidup Bapak Ibu. Kita tidak berusaha, tidak berjuang saja bisa hidup. Tapi yang jadi pertanyaan, tolong Bapak Ibu, jangan ngerasa pede, jangan ngerasa bahwa kita paling istiqomah sehingga kita betul-betul melalaikan perjuangan kita. Banyak Pak di keluarga kita yang berharap sama kita semua. Mungkin istri kita, anak kita yang sudah punya anak, orang tua kita. Saya katakan hari ini, selamat bagi Anda yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua komplit. Saya katakan selamat, Anda masih mempunyai kunci surga yang sesungguhnya. Perjuangkan itu Pak, jangan sampai sia-siakan. Siap berjuang Bapak Ibu? Siap. Siap berjuang? Siap. Takbir. Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, siapapun diri kita, ingat satu hal Pak, dalam satu keluarga pasti bakal ada yang namanya mengangkat harkat derajat keluarga. Itu pasti Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, yang hari ini siap berjuang, mau belajar, berkorban untuk keluarga. Insya Allah bermanfaat juga untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu, hari ini betul-betul kita belajar. Mari Bapak Ibu, hari ini kita rapatkan barisan. Apa yang dikatakan Pak Bram, yuk kita sama-sama Pak. Kami di sini bukan hebat Bapak Ibu. Tujuan kami adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan semua reward yang dijanjikan oleh PT BES. Ini tinggal kita jemput Pak. Kemarin kita telah berdoa, kemarin kita telah memohon minta pertolongan Allah. Ayo hari ini kita jemput Bapak Ibu bersama-sama. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan lihat hari ini. Insya Allah 1-2 tahun yang akan datang, 1-2-3 bulan Bapak Ibu, bulan Ramadan sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik, saya yakin Pak, 90 hari itu tidak ada yang mustahil Pak untuk Bapak Ibu bisa membawa PT. Bapak Ibu yang menginginkan perbaikan ekonomi, insya Allah Pak, 3 bulan 90 hari, di bulan Maret, April, insya Allah Bapak Ibu pasti bisa mendapatkan 170 juta. Asal yakin Pak kuncinya. Yuk kita bersama-sama mengedukasi mitra kita, mengedukasi diri kita. Kita rapatkan barisan Bapak Ibu. Kita di sini insya Allah pasti sukses. Satu hal Bapak Ibu, tanpa ilmu beribadah aja bisa sesat Bapak Ibu. Bisnis tanpa ilmu, yang ada kita bukan sampai sukses Bapak Ibu, yang ada justru kita bakal muter-muter tidak sampai. Konsisten pun gak bakal berguna Bapak Ibu. Hari ini kita pastikan diri kita, kalau kita mau sukses, siapkan diri kita. Perjuangan kita hari ini baru dimulai Bapak Ibu. 3 bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, insya Allah dengan izin Allah kita semua pasti mendapatkan bokes, big bokes, dan luxury semuanya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Bulan SLC saya tahu lelah, capek, tapi hari ini bakal jadi penentu ke depan kita bakal seperti apa. Hilangkan dulu Pak, capek itu adalah ilusi. Meskipun kita lelah, capek itu ilusi Pak. Bakal terdobrak, bakal tertolong, bakal terbantu, termotivasi dengan impian Bapak Ibu, dengan harapan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yakin, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapak Ibu. Itu akan terjadi bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu impikan. Apa kabar? Mereka. Apa kabar? Mereka. PT BES. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Ini hanya sebatas luapan keinginan dari kami para leader ingin membantu Anda secara maksimal. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.